Hello, salam damai. Damaimu adalah damaiku, damai kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir kembali dalam program Cerita Jemaat. Saat ini kita mendengar cerita cinta dari Mbak Aya. Mbak Aya mengatakan begini, Bu Pendeta, saya itu sedang galau. Selain papa, om itu adalah laki-laki ideal dalam gambaran pikiran saya. Om itu adalah orang yang selalu juara kelas, cerdas, dan sekarang beliau sedang menyelesaikan disertasinya. Ya, cerdas, tampan, masa depan cerah, bukankah ini kriteria cowok ideal? Tapi ketika saya mendengar si om ini pacaran dengan teman sekerjanya, sakit hati, kok saya kayak patah hati gitu ya. Kemudian saya cerita sama saudara, lah saya malah dimarahi, dibilang itu ndak boleh. Mencintai om itu, mencintai yang sedarah itu berdosa. Loh, apa salahnya toh Bu Pendeta kalau saya mencintai? Bagaimana ini? Oke Mbak Aya, kalau ada yang bilang cinta terlarang, cinta sedarah antara om dan ponakan, ya mungkin ketika mengasihi, terpesona dalam ikatan sedarah karena memang kalian ada dalam hubungan darah. Tetapi kalau sudah kemudian bergeser antara pikiran cinta perempuan dan laki-laki, menumbuhkan cinta yang namanya cinta terlarang, dosa tentunya ini dalam keyakinan iman. Lalu bagaimana dengan perasaan manusia? Apakah ada larangan-larangannya? Nah, mari kita belajar. Sebenarnya ada banyak beragam cerita cinta dan kita mau melihat dari sisi mitologi Yunani. Ya, bangsa Yunani kuno menggolongkan perasaan manusia dalam berbagai jenis cinta yang memiliki pengertian yang luas daripada sekedar hubungan dengan pasangan saja. Yang pertama adalah eros. Eros merupakan jenis cinta yang berdasarkan hawa nafsu, yang berarti melibatkan gairah seksual. Yang paling mirip dengan cinta ini adalah pengertian romantis. Pada jenis cinta ini ada ketertarikan lawan jenis, ada ketertarikan fisik saling memiliki. Dan cinta ini ditujukan kepada orang lain sebagai objek cinta, namun tujuan akhirnya adalah kepuasan diri orang yang mencintai itu. Eros dilambangkan dengan cupid yang membawa busur dan panah dalam mitologi Yunani. Dan zaman sekarang eros diartikan sebagai cinta terhadap pasangan atau kekasih lawan jenis laki perempuan. Yang kedua adalah ludus. Jenis cinta ini adalah cinta yang hanya bersifat main-main dan tidak mengandung komitmen. Ya, jenis cinta ini biasanya dirasakan oleh orang yang berkepribadian tidak dewasa, kekanak-kanakan. Contohnya mudah mengumbar kata cinta, kata rayuan gombal pada yang dicintainya. Ya, hanya lips gitulah. Yang ketiga adalah filia, jenis cinta yang dimiliki oleh dua orang sahabat. Sering disebut sebagai cinta platonis. Cinta ini hanya berdasarkan persahabatan belaka. Dengan demikian bukan merupakan cinta yang dilandasi hawa nafsu karena didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, dan ketergantungan. Kemudian storge, nah ini jenis cinta dalam ikatan darah tadi, cinta kepada keluarga, cinta antara orang tua dan anak, kakak adik. Dan dalam pengertian yang lebih luas, storge adalah cinta yang tumbuh sejak manusia dilahirkan. Dan juga ini sangat berbeda dengan eros dan filia. Maka wajar dalam storge ini mungkin ada hubungan romantis, ada sesuatu yang memikat. Tapi lama-lama menjadi cinta tak bersyarat karena terikat oleh darah tadi. Kemudian yang kelima adalah mania. Jenis cinta ini sering didapati pada berbagai drama seperti Romeo Juliet. Artinya cinta ini adalah cinta yang harus memiliki atau mendapat balasan. Tetapi jika tidak, maka orang yang mengalaminya merasa kurang lengkap, tak berharga sebagai manusia. Bisa juga diartikan cinta yang posesif,
yang membuat sengsara orang yang dicintai bila cintanya tak terbalas. Yang keenam adalah pragma. Pada umumnya jenis cinta ini datang dari dua orang dewasa yang berpikiran matang sehingga tujuan akhir dari cinta ini adalah menikah. Pragma adalah jenis cinta yang berkembang seiring waktu. Dilihat dari sisi fungsi atau emosionalnya. Ya, cinta yang praktis berhubungan dengan kepentingan jangka panjang. Bisa dilihat contohnya masalah perjodohan misalnya. Orang merasakan cinta pada umumnya berpikiran praktis, berorientasi pada tujuan pernikahan dan tidak hanya membayangkan yang namanya cinta yang romantis. Kemudian yang ketujuh, philautia. Narsis adalah istilah lain yang dipahami oleh kebanyakan orang. Orang yang mencintai diri sendiri atau orang yang narsis memiliki jenis cinta philautia ini. Menurut paham Yunani kuno, manusia tidak dapat mencintai orang lain jika tidak mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ya, kita harus peduli pada diri kita. Dalam kondisi harus sehat tentunya. Sehat secara fisik, secara mental, berpikir positif. Ya, kadang kadar cinta terhadap diri sendiri cukup besar atau sangat besar yang kemudian disebut narsis. Bagi yang kelewatan, memuji dirinya sendiri. Yang kedelapan adalah agape, cinta yang universal yang dilambangkan dengan jenis cinta agape. Umumnya ini adalah ekspresi yang diungkapkan kepada Tuhan, alam, orang asing atau mengenai hal-hal spiritual. Hal-hal yang bersumber dari tindakan yang altruistik. Agape tidak tergantung pada keturunan, keakraban, kaitan kesehatan mental, fisik, usia panjang dan sebagainya. Ya, jenis cinta agape biasanya mementingkan aspek spiritual, pemenuhan kebutuhan spiritual daripada yang namanya menjalin cinta yang romantis. Ya, sebuah gambaran cinta agape adalah cinta Tuhan kepada manusia dan memang manusia harus belajar demikian cinta yang agape. Jenis-jenis cinta tadi harusnya memahamkan kepada kita. Tetapi ternyata ada juga yang namanya cinta terlarang. Yang pertama misalnya cinta sedarah seperti cerita tadi. Ikatan darah sebenarnya menjadikan kita dekat, mengasihi, terpesona, wajar karena memang ada ikatan darah. Tetapi kemudian menjadi cinta yang terlarang karena ini tidak lagi sekedar ikatan darah tapi ikatan antara laki-laki dan perempuan. Jalinan asmara, kemudian hubungan yang intim, hubungan yang terlarang mungkin dalam cerita di sana antara ibu dan anaknya, ayah dan putrinya, nenek dan cucunya, ikatan intim sedarah tidak boleh cinta yang terlarang. Yang kedua, cinta terlarang lazim dipahami cinta pada seseorang yang sudah menikah tidak boleh. Maka kemudian ada satu gambaran sebelum janur kuning melengkung sebagai simbol pernikahan, okelah kita bisa berelasi atau memperebutkan cinta atau berjuang untuk cinta, it's okay. Tapi setelah janur kuning melengkung, setelah ikatan pernikahan terjadi, kita tidak diperkenan mencintai orang yang sudah menikah. Karena kemudian mungkin menjadi perselingkuhan, menjadi kebobrokan yang ada karena melukai pihak yang lainnya, mungkin menjadikan orang berpisah dan apakah damai demikian? Itu cinta yang terlarang. Kemudian cinta yang terlarang selanjutnya adalah cinta sejenis, sesama jenis. Kita mengenal bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai. Tetapi ketika sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dalam artian bukan hanya persahabatan loh ya, kalau persahabatan wajar laki-laki perempuan, tapi sampai pada hubungan intim, relasi yang lebih, Tuhan tidak memperkenan ini. Dan ini disebut juga cinta yang terlarang. Nah, ada juga yang mengatakan cinta terlarang, tapi kira-kira ini ada enggak ya? Cinta terlarang karena beda alam.
Contohnya manusia yang hidup di bumi dengan makhluk halus, lembut begitu. Atau ini cinta yang mungkin sudah ada sekarang ini, nggih. Cinta antara manusia dengan tokoh animasi, tokoh fiksi, tokoh webtoon, atau malah benda-benda yang ada. Kemudian terjadilah pernikahan dengan tokoh anime. Ya, tidak boleh, itu cinta yang terlarang. Nah, kalau dalam cerita Bollywood, cinta terlarang adalah cinta yang tidak direstui orang tua karena mereka adalah keturunan musuh bebuyutan. Jadilah kisah cinta yang kemudian terjadi menjadikan peperangan, menjadikan sengketa, menjadikan permusuhan tak berujung. Tentu ini cinta yang terlarang di dalam versi tertentu. Nah, satu gambaran tentunya kalau kita belajar membaca gambaran buku Centini, Kekasih yang Tersembunyi, kira-kira di mana ya? Ada gambaran seorang Perancis, Elisabeth de Inandiat, yang memahami, mempelajari gambaran Centini ini bagaikan Kama Sutranya orang Jawa. Ya, ada banyak petuah, ada banyak nasihat, tetapi hati-hati juga ternyata dalam hidup manusia, tidak hanya di zaman sekarang, zaman dulu. Ada gambaran cinta-cinta terlarang dalam model relasi yang heteroseksual, homoseksual, biseksual, beragam. Tapi tentunya terlepas dari itu kita belajar. Silahkan belajar kalau orang mengatakan ini Kama Sutranya Indonesia. Ya, satu gambaran tembang kekayaan Indonesia yang membuat kita merenung kembali. Mari Mbak Ayah kita merenung kembali untuk cintamu. Membedakan cinta antara relasi om dan ponakan, tentu ada ikatan luar biasa karena kalian terikat darah. Tetapi ketika ada yang mengingatkan, itu cinta yang terlarang tidak boleh karena kita harus membedakan ikatan darah dengan cinta laki perempuan. Untuk itu, lanjutkan hidupmu, buat cerita cinta yang tidak terlarang supaya kamu happy dan hidup yang bermakna. Demikian cerita kita, cerita cinta kita pada saat ini. Kirimkan ceritamu, curhatan, pertanyaan, kirim salam, dan jangan lupa subscribe untuk channel YouTube GKJ Kumulan. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk komen. Kami tunggu sesuatu yang berbeda tentunya dari kamu-kamu sekalian. Dan untukmu yang berjuang untuk menemukan cinta, kamu yang berani untuk lepas dari yang namanya cinta terlarang. Satu lagu untukmu dari The Virgin, Cinta Terlarang. Bye. Selalu tersimpan di hatiku, meski ragamu tak dapat ku miliki. Jiwaku kan selalu bersamamu, meski kau tercipta bukan untukku. Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya, sungguh mencintai dia. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Mengapa cinta ini terlarang saat ku yakini kaulah milikku? Mengapa cinta kita tak
cinta